selamat siang saudara kasih. Selamat berjumpa lagi di channel MPV Raja Wali dan di channel Perianto Jamasi serta di channel Ikim Askri. Ya, puji Tuhan siang hari ini kita bertemu lagi bersama saya Muhammad Febriansa di channel MPV Raja Wali dan puji Tuhan pada siang hari ini kita akan ngos-ngosan. Ya, siang hari ini kita akan ngos-ngosan ya. Ngos-ngosan maksudnya bukan ngos-ngosan yang negatif, tetapi ngos-ngosan itu singkatan dari ngobrol serius, ngobrol santuy bersama MPV Raja Wali. Ya, kita ngos-ngosan dulu siang hari ini saudara kasih. Ya, namun saudara kasih jangan lupa silahkan subscribe channel MPV Raja Wali. Jangan lupa berikan like yang jempol, kalau bisa jempolnya langsung 11 langsung gitu. Ya, berikan like dan share sebanyak-banyaknya setiap video MPV Raja Wali, dan biarlah video-video yang ditayangkan oleh MPV Raja Wali ataupun channel-channel yang tergabung di Askri ya, itu akan menjadi video-video yang selalu hadir di beranda-beranda YouTube agar banyak jiwa-jiwa yang melihat, banyak jiwa-jiwa yang mendapatkan kebenaran, dan pada akhirnya jiwa-jiwa itu dimenangkan dan diselamatkan oleh kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang sangat luar biasa sekali. Ya, saudara kasih, pada siang hari ini kita akan ngos-ngosan tentang MPV Raja Wali ya. Karena apa? Karena saya ingin memperkenalkan MPV Raja Wali itu apa, dan channel MPV Raja Wali ini dibuat atau hadir di dunia YouTube ya, itu untuk apa tujuannya? Nah, makanya biar enggak kisruh kanan kiri, biar enggak saling fitnah memfitnah dan tidak salah sangka atau salah pikiran, makanya saya Muhammad Febriansa selaku pendiri maksudnya yang membuat akun channel MPV Raja Wali. Tujuannya apa sih MPV Raja Wali ini hadir di dunia YouTube ya? Namun sebelum saya membahas tentang apa MPV Raja Wali, apa channel MPV Raja Wali, saya kenapa namanya MPV Raja Wali ya, saya kasih. Nah, MPV Raja Wali ya, nama yang saya usungkan, dan puji Tuhan melalui sahabat seiman saya sebut saja Pak Perianto Jamasi, Pak Jaya Inspirasi, dan terlebih utama Pak MD Waru yang sudah memberikan satu masukan untuk menamakan channel saya ini adalah MPV Raja Wali. Ya, MPV Raja Wali itu diambil dari kata M, V, dan P. Ya iyalah, MPV. Kenapa namanya MPV gitu? Dulu, waktu saya ya masih gila-gilaan sama game online gitu. Ya, saya terinspirasi dari game online Mobile Legend ya, karena dulu selain saya seorang penginjil ya, saya seorang penginjil, dan selain saya seorang hamba Tuhan, saya adalah salah satu seorang player user tank ya di game Mobile Legend. Jadi saya selain seorang penginjil dulu, selain saya juga seorang hamba Tuhan, dan saya juga seorang player Mobile Legend, tapi saya player khusus di hero tank ya. Mungkin kalau misalkan saudara kasih yang sering main Mobile Legend ya mungkin tahu lah, nah user tank itu maksudnya apa. Dan saya dari dulu sampai sekarang, dan sekarang udah mungkin saya bermain Mobile Legend tuh nggak seperti dulu. Palingan saya sekarang ya sebulan 2 kali doang begitu. Dari dulu sampai sekarang saya selalu memakai hero Gatot Kaca gitu. Itulah user hero saya, dan saya nah, kenapa saya nama MPV? Karena kan kalau di Mobile Legend tuh ada kalimat MPV kalau misalkan dia banyak membunuh musuh, banyak menyakiti musuh,
Nah, itu nanti akan dikasih gelar oleh Mobile Legends tuh MPV. Tetapi sekarang MPV yang dulu sekarang saya gunakan untuk pelayanan. Nah, MPV dulu adalah artinya kalau misalkan di Mobile Legends itu adalah most value player, ya, most value player. Tetapi di dalam MPV Raja Wali, itu MPV itu saya jadikan singkatan menjadi misi visi penginjilan. Jadi itulah channel MPV Raja Wali ini hadir di tengah-tengah kita di media YouTube. Itu MPV itu artinya adalah misi visi penginjilan. Nah, jadi apakah MPV ini memang adakan untuk penginjilan? Iya, channel MPV Raja Wali hadir itu untuk kita selalu memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kenapa channel-channel saya sangat sedikit sekali membahas tentang ajaran-ajaran seberang? Kenapa channel saya jarang sekali membahas tentang agama-agama di seberang sana gitu? Ya, karena memang tujuan saya adalah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan Alkitab kita, firman Tuhan lewat Tuhan Yesus kita, itu adalah satu-satunya firman yang benar-benar datang dari ilahi, datang dari Allah, gitu. Nah, makanya MPV ini hadir, ya, bukan untuk saya terlalu menyerang, enggak, gitu. Tapi apa yang saya rasakan, apa yang saya gunjing-gunjingkan kalau misalkan, tapi kok ada ya video-video MPV Raja tentang mereka, itu kesaksian saya bagaimana dulu perjalanan kerohanian saya, gimana saya mencari agama Islam menjadi seorang yang beragama Kristen dengan notabene adalah murid Tuhan Yesus gitu. Makanya wah, Pak Muhammad dulu murtad. Wah, murtad. Ya nggak apa-apa, murtad itu adalah singkatan murid Tuhan Yesus yang taat. Itulah murtad gitu. Nah, memang basic saya dulu adalah seorang ustadz dan saya adalah seorang pengajar Al-Quran juga untuk tingkat anak-anak sampai dewasa begitu. Kalau orang tua enggak gitu. Tapi khusus anak-anak dan tingkat dewasa. Nah, kenapa saya rindu untuk datang ke media YouTube? Yang pertama, dulu itu saya masih di gunung. Dulu saya masih di gunung gitu, pelayanan ke gunung-gunung, ya kayak Ninja Hattori lah, lewati lembah, lewati gunung, mendaki gunung, lewati lembah. Itulah kan, itu dulu penginjilan saya itu seperti itu. Kalau misalkan saudara seiman saya Bro Alvaro mungkin di jalanan, kalau saya ya di gunung-gunung begitu, di pedalaman begitu. Nanti saya akan memberikan satu gambaran bagaimana pelayanan dari Raja Wali. Nah, kenapa namanya Raja Wali? Yang pertama, kenapa saya namakan MPV Raja Wali ya? MPV itu adalah misi visi penginjilan. Jadi kalau misalkan dibaca semuanya, misi visi penginjilan Raja Wali gitu. Pak, bisa juga MPV itu singkat Muhammad penginjil. Ya, janganlah gitu. Kita harus selalu berselimutkan dengan hikmat gitu. Jadi nama itu jangan wah, orang-orang kan kadang-kadang begini, wah ini channel Kristen nih gitu. Wah, channel alergi gitu. Enggak. Jadi channel MPV Raja Wali itu ingin mengajak kita semua untuk satu iman, satu tujuan, dan satu dalam kasih karunia Tuhan Yesus gitu. Ya, makanya saya bersyukur bisa ada di YouTube ini. Nah, Raja Wali itu saya ambil dari nama tim penginjilan saya. Jadi saya punya tim penginjilan, dan tim penginjilan saya itu bernama Raja Wali. Kenapa saya menamakan Raja Wali? Karena saya dari dulu sangat suka dengan burung saya. Burung. Maksudnya dengan burung, bukan burung saya, maksudnya dengan burung. Jadi dengan seekor burung Raja Wali itu saya sangat suka sekali. Kenapa? Karena Raja Wali ini termasuk burung yang pertama adalah, maksudnya bukan pertama ada ya, tetapi yang pertama ya, Raja Wali ini selalu terbang di ketinggian dengan penuh tantangan, penuh dengan terpaan angin topan, angin keras, penuh dengan hujan badai gitu. Tapi Raja Wali terus saja dia mengudara. Nah, yang luar biasanya sekali dari burung Raja Wali, walaupun setinggi-tingginya Raja Wali ini terbang, ya, setinggi-tingginya Raja Wali ini mengembara di udara,
Tetapi pada akhirnya Raja Wali ini akan kembali lagi ke dalam sarangnya, kepada sarangnya, gitu ya. Tapi semua burung kan sama, Pak Muhammad, ya sama. Tetapi perbedaannya ketinggian burung-burung yang lain dengan burung Raja Wali itu ketinggiannya itu sangat jauh sekali berbeda, gitu. Ketinggiannya itu sangat jauh sekali. Raja Wali itu bisa sangat tinggi sekali, gitu. Tetapi dan hobinya Raja Wali ini dia terbang itu melewati badai-badai, melewati angin-angin keras, angin-angin dan hujan petir begitu. Itulah makanya saya terinspirasi dengan Raja Wali. Setinggi-tingginya Raja Wali terbang, itu pada akhirnya dia akan kembali ke sarangnya, kembali ke bawah gitu. Makanya itulah doa saya dan tim penginjilan saya. Setinggi-tingginya kita nanti, kalau misalkan Tuhan semakin memakai saya dan tim saya, Tuhan semakin meninggikan saya dengan tim saya, Tuhan harus selalu mengingatkan saya dan tim agar pada akhirnya kamu akan tetap turun ke bawah. Maksudnya jangan sampai kita menjadi seorang penginjil yang sombong rohani gitu. Itu pergumulan saya dengan tim. Jadi walaupun kita ya mungkin Tuhan Yesus memakai kita semua untuk menjadi alatnya menerangkan firman Tuhan, dan semakin banyak orang mengenal kita dan semakin banyak dunia yang mengenal kita, akhirnya kita dipanggil sana sini nih, kita tidak menjadi sombong rohani. Karena apa? Karena Raja Wali setinggi-tingginya terbang, dia akan kembali kepada sarangnya. Dengan maksud setinggi-tingginya derajat yang Tuhan tinggikan kepada kita, jangan lupa kita dengan saudara kita yang lainnya. Itu maksudnya. Jeng-jeng gitu. Nah, kita lanjut saudara kasih. Bagaimanakah kegerakan dari tim penginjilan Raja Wali? Kenapa saya harus hadir di YouTube? Ya tadi sempat terpotong. Kenapa saya harus hadir di YouTube? Yang pertama, karena ketika dulu saya tuh nggak pernah buka YouTube. Ya pengen buka YouTube, pengen cuman denger lagu-lagu rohani, ataupun misalkan saya saat teduh saya mungkin sambil buka YouTube dan mendengarkan MP3 di YouTube yang lagu-lagu saat teduh gitu. Jadi saya itu dulu tuh jarang sekali membuka YouTube tentang ada pemberitaan firman Tuhan lewat YouTube. Saya hanya mendengar lagu-lagu saat teduh saja begitu. Nah, ketika saya membuka salah satu YouTube, wah, ternyata saya melihat ada pergoncangan antara orang-orang Kristen di YouTube. Dan yang kedua, yang bikin saya gregetan pengen hadir di YouTube, banyak sekali saudara-saudara seberang ya, kadrun-kadrun itu membuat fitnahan yang sangat-sangat luar biasa sadisnya kepada ajaran Kristus. Makanya di situ Tuhan menaruh saya ke dalam pemikiran saya harus hadir di YouTube. Tetapi saya waktu itu belum tahu caranya bagaimana. Saya nggak tahu bikin akun YouTube bagaimana. Saya nggak tahu harus dari mana mulainya. Dan ketika itu saya mulai pertama kali kasih kesaksian di channel Pak Yusuf Manubulu, dan di situ saya sudah banyak mengenal teman-teman dan saudara-saudara saya di YouTube ya, seperti Pak Perianto Jamasi, seperti Pak Jaya Inspirasi, MD Waru, dan lewat ketiga beliau-beliau inilah saya akhirnya diarahkan untuk membuat satu akun YouTube, dan pada akhirnya sampai sekarang saya tetap eksis di YouTube untuk senantiasa memberitakan kebenaran firman Tuhan, dan saya sangat berterima kasih sekali. Nah makanya dari itu Tuhan sudah menjawab bagaimana saya hadir di YouTube. Nah, saya ingin memperkenalkan bagaimana sih kegerakan daripada Raja Wali, tim Raja Wali. Tim Raja Wali ini dibentuk ataupun anggotanya itu adalah para mantan Muslim semua yang menerima kebenaran Tuhan. Ya ada juga yang non Muslim juga gitu. Ada yang dari Konghucu gitu. Jadi ada yang dari Hindu juga gitu. Nah, jadi Raja Wali ini tergabung dari beberapa orang yang latar belakangnya ya kebanyakan 60% itu adalah dulunya itu adalah non Kristen gitu ya. 40%-nya
Itu adalah 60%-nya non-Kristen, 40%-nya orang-orang Kristen gitu. Nah, makanya pada waktu itu saya sudah memutuskan, oke, kita komitmen, kita buat satu tim, kita penginjilan. Dan sasaran daripada tim penginjilan kami adalah menyelusuri, ya. Kita nggak maksudnya nggak masuk ke daerah-daerah untuk mengislamkan orang-orang Islam gitu, enggak. Tetapi misi daripada tim penginjilan Raja Wali adalah mereka tuh masuk, ya. Kita ada bukan satu sih, ada beberapa orang yang ibaratnya yang memberikan kita satu informasi di mana letak-letak daripada orang-orang kadrun ingin menghijaukan suatu daerah. Jadi kita itu tim penginjilan kita tuh masuk ke daerah yang sudah menjadi target penghijauan oleh mereka, gitu. Itulah. Jadi misalkan orang dari kadrun, dia misalkan, wah ini target daerah kita ini mungkin target Ambon, kita akan hijaukan Ambon, kata kadrun begitu, gitu. Jadi kita akan masuk ke situ, karena mereka akan menjadi sasaran untuk dihijaukan oleh kadrun-kadrun gitu. Nah, itulah tim penginjilan Raja Wali. Kenapa saya namakan Raja Wali? Karena mereka masuk ke dalam zona yang akan dihijaukan oleh kadrun-kadrun. Gitu. Karena tim saya dan tim itu kita masuk tuh ke daerah-daerah yang akan menjadi target penghijauan oleh mereka. Karena mereka itu ada target untuk menghijaukan Indonesia. Mereka tuh punya target ingin menghijaukan senusantara. Supaya apa? Supaya tujuan mereka membuat negara khilafah di negara kita. Itu tujuan mereka. Tujuan akhir mereka adalah ingin bikin Indonesia ini menjadi negara khilafah gitu. Makanya tim saya dan tim selalu masuk ke daerah-daerah yang ingin dihijaukan oleh mereka.